indah. Sekali lagi katakan sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah. Mari saudara beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan. Sungguh pengorbananmu itu tidak terselami oleh pikiran kami. Kami yang bahkan sejak masih di dalam kandungan ibu kami sudah berdosa. Bahkan belum lagi dalam kehidupan sehari-hari kami selalu jatuh dan jatuh dalam dosa. Kami menghindari perintah Tuhan. Kami justru melakukan larangan Tuhan. Tapi Engkau mau untuk menebus kami. Engkau mau mengorbankan dirimu untuk kami. Sungguh yang tidak dapat kami pikirkan. Sungguh terlalu besar Tuhan. Kasih-Mu dan karya pengampunanmu. Bapa, di hari di mana kami mau memperingati kenaikan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memuji Engkau dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi kami ingin juga mendengar suara Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Biarlah kami boleh mendengar dengan telinga dan hati kami akan firman Tuhan pada siang hari ini. Sesungguhnya kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi bila Roh Kudus yang menguasai kami, semua jemaat-Mu termasuk hamba yang penuh dengan kelemahan, dosa dan rapuh ini, tolong kami Tuhan, tolonglah Roh Kudus. Berfirmanlah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk para imam musik dan juga para pemuji dan pemimpin pujian yang luar biasa. Saudara-saudaraku, hari ini kita merayakan salah satu yang disebut dengan peristiwa Kristus atau Kristologi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tadi kita sudah bersama-sama membaca 2 perikop ya. Dari Kisah Rasul 1 dan Matius 28. Saya tidak akan membacanya lagi ya, tetapi nanti di dalam renungan kita akan merujuk ke 2 perikop tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu lagi perikop Alkitab yang ditulis oleh penulis yang sama dengan Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saudara boleh buka Alkitab saudara, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Judulnya adalah kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan membacanya dari ayat 49. Saudara perhatikan Alkitab saudara, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang terakhir sebelum dia diangkat oleh Allah Bapa naik ke surga. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita bersyukur di Indonesia pemerintah kita menghargai hari kenaikan Yesus Kristus karena hari libur. Mungkin di negara lain tidak ada. Dan sekarang sudah dirubah, bukan kenaikan Isa Al-Masih, tapi kenaikan Yesus Kristus. Tetapi gereja biasanya merayakan hari kenaikan Kristus tidak semegah
peristiwa Kristus yang lainnya, betul ya? Misalnya Natal, ada panitia Natal. Enggak ada panitia hari kenaikan Yesus. Begitupun dengan kebangkitan, Jumat Agung, itu biasanya sedikit lebih meriah. Tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah peristiwa yang penting. Karena tanpa kenaikan Yesus Kristus, maka karya keselamatan Allah itu belum sempurna, belum lengkap. Amin. Ya. Kenaikan adalah peristiwa Kristus, salah satu peristiwa Kristus yang penting bagi iman saudara dan saya. Itu sebabnya para bapak gereja memasukkan peristiwa ini juga di dalam pengakuan iman bersama yang selalu kita sebutkan setiap hari Minggu. Apa katanya? Aku percaya kepada Yesus Kristus dan seterusnya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu apa pentingnya sebenarnya kenaikan Yesus Kristus? Saya akan menjelaskan secara singkat saja, paling tidak ada banyak alasan ya, di dalam Alkitab, tapi paling tidak saya mau kasih 3 makna atau pengertian tentang kenaikan Yesus. Yang pertama, peristiwa kenaikan Yesus itu adalah transisi, saudara, transisi tahu ya, masa antara kedatangan Yesus sebagai manusia yang merendahkan diri, yaitu kedatangan yang pertama. Ya, Yesus datang dalam kehinaan, gimana mungkin tidak? Dia lahir di kandang yang hina dari keluarga yang miskin, dan dia datang dalam kehinaan untuk dihakimi. Dia dihakimi oleh dunia, dalam hal ini Pontius Pilatus. Namun peristiwa kenaikan Kristus itu transisi dengan kedatangannya yang kedua nanti. Itu sebabnya Lukas menulis tadi bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama. Amin. Ya. Kedatangannya yang kedua adalah kedatangan bukan lagi dalam kehinaan tapi dalam kemuliaan. Bukan lagi untuk dihakimi tetapi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kenaikan Kristus merupakan sebuah penanda akan peristiwa yang penting atau peristiwa Kristus yang penting yang belum terjadi. Apa itu? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan Kristus adalah sebuah peristiwa transisi antara pelayanan Yesus di bumi ini dengan pelayanan Yesus di surga. Kita tahu Yesus sudah melayani di bumi ini. Dia melakukan banyak mujizat, betul? Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan, bahkan setan yang paling banyak sekalipun. Dia memberi makan berapa orang? 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Apalagi? Dia membangkitkan orang mati. Itu adalah mujizat. Dan saudara tahu maksud dari mujizat itu adalah sebuah tanda bahwa dia adalah Allah, betul? Untuk meyakinkan orang yang dia layani bahwa dia adalah Allah. Karena enggak ada manusia di atas dunia ini yang mempunyai kuasa seperti itu. Lalu pelayanannya masih berlanjut, yaitu dia mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai korban penghapus dosa yang berkenan kepada Allah. Dan akhirnya dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah pelayanan Yesus di bumi. Lalu dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga dia masih 40 hari ada di bumi ini. Ngapain dia? Dia temui semua murid-muridnya. Rasul Paulus katakan dalam Korintus, dia menemui kurang lebih berapa? 500 orang ya. Apa 250 orang? Saya lupa Pak Waras ya. 500 orang. Untuk apa dia temui? Dia menunjukkan bahwa aku ini benar-benar hidup. Ya. Dan itulah pelayanannya di bumi. Dan setelah dia naik, maka dia mulai pelayanannya di surga. Allah Bapa menerima pelayanannya di bumi, amin. Korbannya di bumi diterima, makanya dia diizinkan untuk masuk ke surga.
Bahkan ketika dia naik, dia disambut oleh Bapa di dalam awan-awan. Saudara tahu, awan itu adalah lambang kehadiran Allah. Lambang kemuliaan Allah, Shekinah glory. Kita ingat, bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menyertai mereka, benar? Salah satu cirinya dengan apa? Kalau siang hari, dengan tiang awan. Lalu ketika Salomo selesai membangun bait suci, ketika dia mau tahbiskan, tiba-tiba Allah turun ke bait suci. Dalam bentuk apa? Awan. Sehingga para imam yang di dalam nggak tahan akhirnya mereka keluar. Jadi awan itu adalah lambang Shekinah glory. Lambang kemuliaan Allah yang berdiam. Itu yang terjadi pada saat Yesus naik ke surga. Dia disambut oleh Allah. Ya, ini berarti pekerjaannya, pelayanannya di bumi itu diterima oleh Allah. Dan istilahnya apa ya? Diinaugurasi oleh Allah. Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disitulah dia mulai melayani kita. Dalam hal apa dia melayani kita di surga sampai saat ini? Ibrani mengatakan dia adalah imam besar kita. Saudara tahu imam besar dalam perjanjian lama itu harus datang ke bait suci, kemah suci dengan membawa korban persembahan untuk penghapus dosa seluruh umat Israel. Jadi imam besar itu mewakili sekali setahun. Ya. Tetapi saudara-saudara, itu sebenarnya bukan korban sesungguhnya. Itu Ibrani mengatakan itu hanyalah bayang-bayang antara korban yang sejati di masa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu imam besar kita. Imam besar kita yang melayani naik ke surga dan membawa korban persembahan untuk penghapus dosa semua orang, dosa seluruh dunia yang mau percaya kepadanya. Amin. Dan korbannya apa yang dibawa? Ada yang tahu apa yang dibawa korbannya? Dirinya sendiri. Gak usah bingung-bingung. Karena memang Allah berkenan dengan dirinya sebagai korban sulung yang tidak bercacat dan bernoda. Jadi saudara, yang kedua, kenaikan Kristus adalah transisi antara pelayanan Yesus di bumi dengan pelayanan Yesus di surga. Yang ketiga saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga, inilah hal yang akan kita renungkan selanjutnya, adalah transisi antara kehadiran Yesus di bumi ini secara fisik dengan kehadiran Yesus di bumi ini secara roh. Mari saudara kita baca di dalam Yohanes 14. Yesus katakan begini. Saya bacakan saudara-saudara. Gak apa-apa kalau gak ada saudara baca. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di dalam bahasa aslinya itu adalah Parakletos. Nanti kita lihat apa maksudnya Parakletos. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia gak bisa menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia dan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lalu apa yang buka Alkitab dikatakan oleh Yesus, aku datang kembali kepadamu. Saudaraku, kata datang kembali di ayat ini berbeda dengan di Lukas. Ketika malaikat mengatakan dia akan datang kembali, ya, parousia itu berarti menunjuk kepada kedatangannya yang kedua kali. Tetapi di sini adalah merujuk pada, kan dia bilang kamu gak akan yatim piatu, tapi aku datang kembali. Ini artinya bukan kedatangan yang kedua, tapi aku akan datang kembali di dalam rupa Roh Kudus. Jadi itu bedanya saudara-saudaraku. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ketika dia tidak lagi hadir di tengah-tengah muridnya, enggak ada lagi di tengah-tengah kita secara fisik, tetapi dia katakan dia tetap hadir di antara kita. Amin. Dalam rupa Roh
Roh Kudus, rohnya. Ya, itu sebabnya tadi dikatakan, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Dan ini adalah makna transisi ketiga yang penting, saudara-saudara. Bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Pada waktu ini adalah 10 hari kemudian pada saat Pentakosta turun. Tetapi ada hal yang penting lagi di dalam perikop yang kita baca pada peristiwa kenaikan Yesus, bahwa Yesus akan datang kembali. Pertanyaannya, apakah saudara merindukan Yesus datang kembali? Saudara percaya kepada Yesus, apakah ada kerinduan? Kalau mau jujur, mungkin doa kita, Yesus kalau bisa jangan datang dulu. Saya masih enak nih, karir saya sedang menanjak, betul? Ya, saya masih belum kawin, saya masih cari jodoh, saya belum lulus dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, gimana Pak Oras? Wah, nganten baru, saya belum punya anak. Ya, saudara-saudaraku, tapi kalau boleh jujur, berarti kalau kita berpikir seperti itu, berarti masih ada yang lebih penting daripada Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya. Tetapi seorang yang sungguh-sungguh mengalami Yesus pasti akan rindu menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Saya lanjutkan saudara-saudaraku. Kembali ya, kita mau melihat kenaikan Yesus dari perspektif transisi yang ketiga. Yaitu dia pergi supaya dia datang. Nah, bingung ya. Artinya dia pergi secara fisik, tapi dia datang secara roh. Ya. Jadi saudara-saudaraku, sesungguhnya kalau demikian, kenaikan Yesus itu sesungguhnya bukan perpisahan, betul? Karena dia tidak benar-benar meninggalkan kita. Ya. Dia itu tetap ada di antara kita melalui rohnya yang kudus yang katakan ada tinggal bersama kamu, bahkan diam di dalam kamu. Saudara percaya di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya berharap di akhir renungan ini, saudara benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan saudara selalu berusaha dan rindu untuk mengakses kuasa dari Roh Kudus itu. Seperti apa kuasa dari Roh Kudus itu? Dan apa relevansinya dalam kehidupan kita? Itu yang akan kita lihat, saudara-saudaraku. Dan ayat kuncinya untuk renungan kita selanjutnya adalah yang sudah kita baca, yaitu di dalam Matius 28:20b. Dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin? Amin kan? Sampai akhir zaman Yesus menyertai kita. Lalu dia juga berkata di dalam Kisah Rasul 1 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, kalau kita bayangkan peristiwa kenaikan Yesus, kira-kira ya, mulai dari sebelum naik ya, pada waktu di dalam kisah para rasul 1, kira-kira perasaan murid-murid itu apa ya? Galau, ya, mau ditinggalkan. Sekalipun akhirnya begitu mereka lihat, mereka menyembah dan sukacita. Tapi pada awalnya kan mereka galau. Bahkan mereka masih berpikir hal-hal yang duniawi. Makanya mereka tanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan sih engkau mau memulihkan Israel? Karena pada saat itu Israel sedang dijajah oleh bangsa bukan yang enggak percaya Yesus, yaitu bangsa Romawi. Ya. Mereka merasa galau, mereka takut ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Saya rasa saudara juga pernah merasakan seperti ini dalam sebuah peristiwa perpisahan. Ya. Saya misalnya ketika harus melepas anak saya sekolah keluar kota, keluar negeri, saya nangis. Misalnya ada di antara kita yang punya anak sudah berkeluarga, tiba-tiba dia mau pergi ke luar negeri untuk coba hidup di sana for good, pasti sedih.
Mungkin itu juga yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, kenaikan Yesus bukanlah sebuah peristiwa yang menyedihkan sebenarnya. Karena dia tidak sungguh-sungguh meninggalkan kita. Dan secara teologis peristiwa ini adalah sebuah proklamasi akan kemenangannya atas maut. Kalau namanya menang, victory, ya perasaannya pasti bersuka cita. Ya. Dan yang lebih penting lagi, kenaikan Kristus adalah penggenapan dari janji Allah Bapa. Apa itu? Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi sebenarnya kenaikan Yesus bukanlah akhir dari hubungannya dengan kita, tetapi justru awal dari sebuah cara kehadirannya yang baru, yang lebih intim lagi. Gimana enggak intim? Ada di dalam kita. Yang lebih luas lagi, gimana enggak luas? Roh Kudus, Yesus ada di sini, amin. Tapi ada juga di gereja-gereja lain hari ini yang merayakan, amin. Jadi Yesus hadir sekarang lebih intim lagi dan lebih luas. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, sekali lagi dikatakan bahwa aku akan meminta Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Selanjutnya dikatakan, ia menyertai kamu dan aku di dalam dan akan diam di dalam kamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 23 katakan, karena itu sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ini artinya naik ke surga, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dari Bapa, maka dicurahkannya apa yang telah kamu lihat dan dengar ini. Ini pada saat waktu hari Pentakosta. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan hal yang perlu kita pegang, bahwa kenaikan Yesus ke surga justru membuka pintu bagi penyertaannya yang tak terbatas oleh ruang dan waktu melalui Roh Kudus. Serta, ini yang juga saudara harus pegang, mengalirkan kuasa ilahinya. Kepada siapa? Kepada kita, setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk menjalani hidup yang berkenan. Saudara-saudaraku, lalu kuasa yang seperti apa sih? Kuasa yang ada di dalam Roh Kudus. Kuasa ini adalah sebuah kemampuan ilahi untuk menghadapi hidup. Amin. Jadi saudara, hidup jangan lepas dari Roh Kudus karena di dalamnya ada kuasa yang luar biasa. Tapi selain itu, kuasa ini juga yang memampukan kita untuk bersaksi akan kasih Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 49 dikatakan, dan lihatlah, aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha tinggi. Jadi saat ini Roh Kudus itu sudah memperlengkapi kita. Masalahnya adalah kita mau pakai apa enggak? Kita mau akses apa enggak? Saudara-saudaraku, tadi saya ulangi lagi di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu ada kata penolong yang lain. Penolong yang lain itu dalam bahasa aslinya adalah Parakletos. Arti dari Parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk berada di sisi yang lain. Atau seorang yang dipanggil untuk menyertai, untuk membantu. Tetapi saudara-saudaraku, makna dari Parakletos ini di dalam terang firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Parakletos itu adalah penolong yang lain dan tidak lain adalah Roh Kudus. Dia adalah penghibur. Saudara perhatikan ini ya, Roh Kudus itu apa? Relevan enggak? Dan apa kaitannya dengan situasi saudara sekarang? Dikatakan Roh Kudus yang pertama adalah comforter, penghibur. Artinya Roh Kudus memang memberikan penghiburan di tengah kesulitan kita. Bahkan di tengah kedukaan kita. Yang kedua saudara-saudaraku,
Dia adalah helper, penolong. Roh Kudus membantu kita di dalam berbagai aspek kehidupanmu. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai profesional, musik, dokter dan lain sebagainya, sebagai karyawan. Dia membantu kita untuk semua aspek dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai counselor, penasehat. Artinya Roh Kudus itu memberi hikmat dan arahan bagi kita ketika ingin memutuskan sesuatu. Mungkin aku juga begitu, Tuhan gua kawinin gak nih Anti? Roh Kudus yang menolong dia. Akhirnya dikawinin. Tapi Anti juga berpikir, ya, Tuhan, gue terima gak? Tapi kita lihat saudara-saudaraku, mereka akhirnya berjanji berdoa untuk sehidup semati. Susah maupun senang, sakit maupun sehat, dan Tuhan meneguhkan janji mereka. Amin. Nah, saudara-saudara, berikutnya dikatakan Roh Kudus itu adalah pembela atau advokat. Terutama di dalam konteks Yohanes 2 ayat 1 nanti kita lihat, itu berarti kan seorang pengacara ya, di pengadilan. Dalam hal ini Roh Kudus adalah pembela kita di hadapan Allah. Lalu yang terakhir, Parakletos artinya Roh Kudus sebagai pengantara. Saudara-saudaraku, di dalam Roma 8:26 dikatakan, kalau kita nggak bisa berdoa, maka Roh Kudus yang akan mengatakannya kepada Bapa. Jadi tidak ada kalau saudara disuruh doa, nggak bisa saya, kata-kata saya jelek. Ya. Roh Kudus akan menolong menjadi pengantara kita. Singkatnya, Parakletos menggambarkan pribadi yang hadir di sisi kita untuk memberikan segala dukungan, bantuan, nasihat, penghiburan, pembelaan yang saudara dan saya butuhkan. Dan saudara-saudaraku, ini adalah arti dari Roh Kudus. Relevan gak dengan hidup saudara? Ya, ada hubungannya gak dengan situasi saudara saat ini ataupun saat-saat yang lalu? Ada. Lalu seberapa hebat sih kuasa dari Roh Kudus itu? Rasul Paulus katakan gini, dan betapa hebat kuasanya Roh Kudus bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus ketika ia membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Saudaraku, kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Bahkan firman Tuhan ini katakan yang menaikkan Yesus ke surga. Nah, besar sekali saudara, betul? Kuasa yang bisa membangkitkan Yesus dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, besar enggak itu? Pertanyaannya, adakah persoalanmu lebih besar dari ini? Tidak ada. Sehingga apapun masalahmu, saudara ingat bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu mempunyai kuasa yang luar biasa hebatnya. Kuasa itulah yang diberikan kepada kita saat ini. Jadi apapun persoalan hidupmu, pasti tidak lebih besar dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan menariknya lagi dikatakan istilah Parakletos itu menunjuk bahwa Parakletos itu sama dengan Yesus. Makanya Yesus bilang, aku enggak membiarkan kamu yatim piatu, aku akan datang kembali. Dan memang saudara-saudaraku, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan begini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, dalam bahasa aslinya Parakletos, yaitu Bapa, pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Parakletos itu, Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Ya, saudara dapat gambaran ya bahwa bagaimana kuasa itu
Ngapain saja dia di dalam hidup kita. Lalu saudara-saudaraku, kita masuk tujuan dari kuasa itu diberikan. Yang pertama saudara-saudaraku, supaya kita bisa mengalahkan dosa dan godaan hidup. Itu artinya saudaraku, dalam kesulitan saudara tidak berjuang sendirian. Kuasa Roh Kudus ada dalam dirimu dan dia memampukan saudara untuk melakukannya. Untuk hidupku kudus. Yang kedua, tujuan kuasa ini diberikan adalah untuk bertahan dalam kesulitan dan penganiayaan. Memberikan kekuatan, memberikan endurance, sehingga kalau saudara sulit-sulit terus, saudara tetap dapat berdiri tegak dan setia kepada Tuhan. Bahkan memberikan sukacita di tengah penderitaan. Dan juga memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah untuk pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Saudara boleh buka atau ada yang hafal? Saya kayaknya hafal, coba cocokin. Karena kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan, tolong bantu saya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku, kita punya pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengasihi orang yang melawan kita, mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Untuk apa lagi? Untuk melayani. Ya. Dan juga untuk apa? Menjadi berkat, untuk membawa perubahan-perubahan positif dimanapun di lingkungan kita. Pokoknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan Yohanes 14 ayat 12 dikatakan Roh Kudus itu untuk memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang sudah dilakukan Yesus dan murid-muridnya. Yang terakhir, nah ini yang penting saudara-saudaraku. Untuk menjadi saksi. Di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi yang kita baca. Kamu akan menjadi saksiku. Di seluruh Yudea, Samaria, Yerusalem, maaf kalau kebalik-balik, sampai ke seluruh bumi. Ya. Berarti ketika kita berkata, aduh gimana caranya bersaksi? Bagaimana caranya menginjili? Saya nggak pernah dan nggak biasa. Saudara-saudaraku ingat janji ini. Bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi. Saksi akan siapa? Saksi akan Yesus. Saksi akan berita pengampunan dosa yang berlaku bagi semua orang di dunia ini. Amin. Pengampunan kasih Tuhan itu berlaku untuk seluruh dunia enggak? Atau hanya berlaku untuk orang-orang yang percaya kepadanya? Yang mana? Yang pertama untuk semua orang di dunia. Kedua untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kira-kira pengampunan Yesus ini berlaku untuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Untuk yang pertama atau yang kedua? Hah? Dua-duanya. Gak boleh om, pilih satu. Tentu untuk semuanya. Tetapi itu hanya dieksekusi berlaku untuk orang yang percaya kepadanya. Betul? Itu sebabnya kita harus bersaksi. Karena pengampunan Yesus ini untuk kamu. Bang Gojek, Bang Gokar, semuanya berlaku untuk kamu. Tapi syaratnya harus satu, kamu harus percaya dengan iman. Dan itulah yang terakhir yang paling penting saudara-saudaraku, karena ini juga adalah amanat agung yang tadi kita baca bersama-sama dari Matius 28 untuk menjadi saksi. Lalu berikutnya saudara-saudaraku, apa sih realitas penyertaan Roh Kudus itu dalam situasi kehidupan kita sehari-hari? Paling enggak ada beberapa hal, tapi saudara mungkin juga boleh bersaksi akan penyertaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ada seseorang yang miskin di satu kota, seorang ibu, seorang janda yang hidupnya pas-pasan,
ya, terbatas, masih punya anak, tetapi dia setia melayani Tuhan. Secara akal manusia, dia tidak bisa melayani Tuhan. Uang kurang, waktunya juga harus mencari uang. Tetapi Roh Kudus yang menolong mereka untuk mampu melayani Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita melayani, ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Kan ada lagunya, bukan karena, apa lanjutnya? Kecakapanmu, bukan karena, saya modifikasi, kepintaranmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih dan dipakainya. Langsung di refnya, semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Lanjut saudara-saudaraku, realitasnya bahwa di dalam kesendirian dan keterasingan, di tengah hiruk pikuk dunia, sosial media yang ada banyak kubu, soal ijazah palsu nggak selesai-selesai, kita bingung. Ya, di tengah netizen ada sebuah koran luar negeri yang mengatakan netizen Indonesia itu nomor 1 dalam hal menghujat. Ya. Kita bingung melihatnya. Kok ada banyak orang seperti ini? Di tengah hiruk pikuk itu kita nggak sendiri. Ada Roh Kudus. Sebaliknya ketika kita merasa kesepian, saya seringkali merasa kesepian. Ketika istri saya bekerja, anak saya 2 nggak ada. Tetapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Di samping tentunya ada komunitas, ada saudara-saudara di gereja, di keluarga yang menjadi support system. Yang kedua, realitas penyertaan Tuhan adalah dalam kebingungan mengambil keputusan. Seperti tadi contohnya misalnya, ya enggak, kalau aku enggak bingung. Ya. Ketika saudara, saya keluar enggak dari pekerjaan sekarang ke pekerjaan yang ditawarkan yang baru? Ya. Saya mau masuk mana? Ya. Saya mau apa? Kayak si kembar, sekolah dulu atau bermusik dulu? Minta sama Roh Kudus. Apapun kebimbanganmu, kebingunganmu, Roh Kuduslah yang akan menjadi penasehat dan pembimbing di dalam seluruh kebenaran. Itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 16. Lalu di dalam kelemahan dan penderitaan, Ia adalah penghibur yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Dan yang terakhir, di dalam ketakutan, keengganan untuk bersaksi, Roh Kudus akan beri hikmat dan keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Saudara-saudaraku, kenaikan Yesus bukanlah sekedar peristiwa kenaikan yang kita peringati setiap tahunnya, tetapi ini adalah sebuah realitas yang hidup dan berdampak langsung pada kehidupan kita saat ini. Lalu lebih lanjut, apa aplikasinya saudara-saudaraku? Bagaimana supaya kita dapat mengalami penyertaan Roh Kudus? Yang satu, sadarlah akan kehadirannya. Hari ini saudara diingatkan, Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Latihlah diri kita untuk menyadari bahwa Roh Kudus itu selalu hadir di dalam kita. Di dalam setiap situasi, suka ataupun duka. Ingatlah bahwa saudara dan saya tidak pernah sendirian. Lalu, supaya kita mengalami, setelah kita sadar, maka coba untuk berrelasi intens dengan Dia. Berkomunikasi dengan Dia. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, melalui apa? Tentu melalui doa. Saudara boleh cerita segala pergumulan, bahkan ketika saudara sukacita, bahkan ketika saudara butuh sesuatu di dalam hidup saudara, kepada Roh Kudus.
Roh Kudus adalah pendengar yang setia. Amin. Bahkan dia selalu hadir untuk memberikan penghiburan dan petunjuk. Dan yang ketiga, supaya kita mengalami pernyawaan Roh Kudus, tentu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, Alkitab adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Ada amin? Melalui firman-Nya kita semakin mengenal dan memahami janji-janjinya, termasuk janji penyertaan. Lalu aplikasi yang kedua buat kita, bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama pasti, engkau harus mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap sisi kehidupanmu. Jangan menjalani hidup dengan kekuatan diri sendiri. Amin. Akui bahwa Tuhan, aku ini terbatas. Aku ini remah dan rapuh. Oleh karenanya aku mau bergantung kepada Engkau ya Roh Kudus. Di dalam segala hal. Jangan cuma dalam hal beribadah melayani. Tetapi di dalam cari duit, saya tidak mau bergantung kepada Roh Kudus. Nanti saya disuruh beli persembahan perpuluhan. Enggak. Tetapi di dalam seluruh kehidupanmu, andalkan Roh Kudus. Dan minta kuasa. Saudara perlu kuasa apa? Kuasa untuk menginjili? Kuasa untuk berkhotbah? Kuasa untuk bermain musik yang dapat membangkitkan rohani seseorang? Minta kepada Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk meminta Roh Kudus di dalam Lukas 11 ayat 13. Lalu yang ketiga adalah melayani dengan kasih. Hidup kita kalau dikuasai dengan Roh Kudus, maka kita manifestasinya seringkali di dalam pelayanan. Pelayanan tidak selalu harus di gereja. Dimanapun ada orang yang butuh dilayani, saudara bisa melayani. Di rumah sakit, di tempat kerja dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kembali lagi berani bersaksi. Maaf ya saudara-saudara, kalau bersaksi ini saya ulang terus menerus. Karena ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk memberitakan Injil dengan keberanian dan keyakinan. Sebagai penutup, saudara-saudaraku. Saya minum sedikit ya. Jadi kenaikan Yesus adalah kemenangannya dan juga adalah kemenangan kita. Amin. Dan Yesus tidak pernah berubah. Sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasanya, kasihnya tetap ada. Penyertaannya tidak pernah berubah. Ada lagu yang mengatakan apa? Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Itu sungguh kabar yang mulia, saudara-saudara. Nanti kita boleh nyanyiin, kalau pemusik kurang-kurang tahu kita akapela aja. Yesus telah membuka bagi jalan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Dia memberikan penyertaan yang tidak pernah putus-putus. Dan kuasanya itu tidak terbatas. Ada amin? Marilah kita hidup akan realitas ini. Jangan biarkan diri kita merasa sendiri dan tidak berdaya. Karena Roh Kudus ada dan ada daya, ada kuasa yang luar biasa. Andalkanlah Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan kini hadir melalui Roh-Nya di dalam diri kita. Dan biarlah kuasanya itu memampukan kita untuk menjadi saksinya yang efektif di lingkungan kita. Di lingkungan sini, di Golden Fatmawati, di rumah, di kantor, dalam perjalanan di MRT, di Gokar, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita harus berani terus bersaksi sampai Dia datang kembali. Terakhir saudara-saudaraku, saya ingin mengutip kata dari seorang hamba Tuhan, John Stott.
sebagai kesimpulan dari renungan kita. Dia katakan begini, Yesus harus pergi secara fisik agar ia datang kembali secara roh. Itulah arti kenaikannya. Roh Kudus datang ke dalam gereja sebagai alter ego Kristus. Artinya apa? Pribadi yang sama, yang memberi pikiran yang sama, tujuan yang sama, kehendak yang sama, dan kuasa yang sama. Roh Kudus adalah hadirnya Kristus secara pribadi di dalam dan melalui umatnya. Amin. Kita nyanyi yang tadi ya. Coba musik tipis-tipis. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Ya, kita nyanyi ya sambil musik ngikut-ngikut ya. 1, 2, 3. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berdoa, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yang kedua ya, ia cari yang berdosa, cari kita pun. Datanglah, datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama. Bangkit berdiri, katakan puji, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sekali lagi puji, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas janji kenaikan-Mu yang bukan berarti Engkau meninggalkan kami, melainkan justru membuka jalan bagi kehadiran-Mu yang lebih mendalam dari kuasa-Mu yang tak terbatas melalui Roh Kudus. Ampuni kami jika seringkali kami hidup dalam kekhawatiran dan kelemahan, melupakan janji-janji Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh menyadari dan menghidupi penyertaan-Mu di setiap langkah kami. Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini, membawa terang kasih-Mu di tengah kegelapan, menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali kepada Diaken Agung.